Masih di dalam pembahasan yang dapat mempersulit rezeki atau mengurangi pendapatan, yaitu saya sebutkan secara global. Pertama, kansul bait bil mindil, menyapu rumah dengan sapu tangan atau ngelap dengan sapu tangan. Wa kansul bait fil lail, menyapu rumah di waktu malam. Wa tarkul gumama fil bait, membiarkan sampah di rumah. Wal masyu guddamil masyayikh, jalan di depan guru atau orang yang lebih tua. Wan nida'ul walidain bi ismihima, jambal orang tua, memanggil orang tua dengan namanya. Memanggil orang tua dengan nama itu terkadang mungkin kita memanggilnya bukan dengan namanya dengan ayah atau ibu. Tapi kita mengolok teman kita dengan jambal orang tuanya, lalu teman kita memanggil orang tua kita tanpa jambal orang tua kita, itu sama. Dan itu di dalam kitab Risalatul Jami'ah termasuk daripada maksiatnya lisan. Itu ketika kita jambal orang tuanya teman, yang mana membuat teman tadi itu jambal orang tua kita. Kemudian nyelilit dengan setiap kayu, pokoknya kayu apapun pakai, mungkin penebah, dicuklek, digawe selilitan, nanti tusuknya botol, sedotan, digawe selilit. Atau yang lain sebagainya, ini dapat menyeretkan rezeki. Kemudian waghsul yad bitin wa turab, membasuh tangan dengan tanah atau debu. Wal julus alal atabah, duduk di badukan rumah atau teras. Wal ittika ala ahadi zaujail bab, bersandar atas salah satu daripada dua pintu. Wa tawaddu fil mabraz, wudu di kamar mandi atau kandang. Wa khiyatatu thawb ala badani, menjahit baju yang mana baju tadi masih dipakai olehnya. Nah, maksudnya bajunya dipakai kemudian dia jahit. Jadi sambil dijahit, baju yang dipakai sambil dijahit, bukan dilepasnya. Kemudian tajfiful wajah bi thawb, mengeringkan wajah dengan baju. Seperti basahnya wajah juga bisa dari keringat, keringetan kelambine dilapi dengan kaosnya misalnya. Kemudian watarkul ankabut fil bait, membiarkan rumah laba-laba di rumah. Watahawun fis shalah, mengentengkan atau menyepelekan salat. Wa isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatil fajr, cepat-cepat keluar dari masjid khususnya setelah salat subuh. Wal ibtikar bidzihab ila suq, cepat-cepat berangkat ke pasar. Jadi ke masjid cepat-cepat metu, teko omah cepat-cepat nang pasar. Ini hebat ya. Nah, soalnya ada di sini nih. Nah, ada beberapa wah sadurunge subuh tangi wis nang pasar. Coba sadurunge subuh tangi nang masjid ngono, apik nang pasar. Sembayangi nang pasar ya cepet-cepetan pisan. Iki misalnya iki nggone sembayang ana pasar iku mang sing ngimami macae 2 lembar, mungkin akhirnya sembayang ndukure bedake. Nah, ini hati-hati nih. Jadi cepat keluar dari masjid khususnya subuh dan cepat berangkat ke pasar itu menyebabkan kefakiran.
Makanya sing terus nang pasar ndak soge-soge. Ndak soge-soge, bendino nang pasar terus hari. Kon prei lagi, soro antep. Kon prei seminggu pisan, kon prei. Mantep, soro. Waduh kok ndak entuk duit aku. Wal ibta' fi rujuk minhu. Kalau sudah ke pasar, ini berangkatnya cepet-cepetan, mulai nih paling nyantai. Jadi mlebu pasar di sini, mulai nih ngareni. Lek nang masjid, berangkat ngareni, mulai apa meneng Jumatan. Sekiranya sembayang teko atau kate koma teko. Mulai nih, mari salam, langsung mulai. Wasyira kusairatul khubuz minal fuqara, membeli potongan roti dari orang-orang fakir atau orang-orang yang atau pengemis. Wa du'a usar alal walad, orang tua yang mendoakan buruk untuk anaknya. Wa tarku takhmiril awani, tidak menutup wadah. Orang tua itu nggak mungkin mendoakan buruk untuk anaknya. Doa, kita fahamnya doa itu kan kalau kita angkat tangan Allahumma atau ya Rabbana, itu kita anggap doa. Lah ucapan orang tua kepada anak itu juga termasuk doa. Makanya orang tua sing dadi bapak atau yang jadi ibu sing sik mas-mas bakale iling-ilingen iki. Boleh ana sing ndak kepengin rabi. Yang sudah jadi bapak, yang sudah jadi ibu, dalam mengucapkan kata-kata kepada anak itu harus hati-hati. Jangan asal keluar, walaupun sangat emosi. Karena ucapan orang tua kepada anak itu menjadi doa. Nah, orang dulu itu kalau ngomong itu awas loh, ono wali lewat. Lah itu karena apa? Karena ucapannya orang tua itu adalah doa untuk anaknya. Lah kalau bisa, walaupun anaknya nakalnya luar biasa, orang tua itu ngomongnya, oh hidayat arek iki rek. Jadi hidayat. Ya. Jadi bukan memakal. Kok apa ya? Maling ya ini awas kok akhirnya di maling. Mbuh maling pakai uang pom bapake dhewe ya ndak ero. Tapi kita harus mengucapkan kata-kata yang baik untuk anak kita. Harus benar-benar waspada, khususnya ibu. Karena ibu-ibu sekarang ini kurang sabaran, nggak seperti ibu-ibu dulu. Sing biyen-biyen iku sing ngamukan sing lanang. Makane akeh sing darah tinggi ki wong lanang biyen. Lek saiki ndak akeh sing darah tinggi wong wedok. Makanya kalau nyari calon istri tensiin dhisik. Darahnya tinggi ndak ini? Lek darah tinggi aja wis sakno anake kok. Iso-iso dadi garangan wong anake soro kabeh sampean. Jadi harus hati-hati, orang tua harus hati-hati di dalam mengucapkan kata-kata untuk anaknya. Baik itu yang sudah besar ataupun yang masih kecil. Kemudian juga menutup wadah. Ketika hendak menjelang terbenamnya matahari khususnya, itu kita disunahkan untuk menutup wadah, baik itu dari makanan ataupun minuman. Walaupun itu menutupnya enggak secara keseluruhan. Seperti gelas kita tutup dengan pulpen misalnya. Walaupun sunnah itu. Sunnah menutup wadah yang terbuka khususnya ketika menjelang terbenamnya matahari. Walaupun nutupnya enggak full. Yang penting ada sesuatu yang menghalangi sebagian wadah itu daripada sesuatu. Makanya di dalam kitab Zubat disebutkan wa yustahabbu fil awani taghtiya walau bi'udin hutta fawqal anaya. Disunahkan menutup wadah yang terbuka. Walaupun yang digunakan menutup itu adalah sebatang kayu. Diletakkan di atas wadah tersebut.
Kenapa kok disunahkan untuk ditutup? Karena ada penyakit yang turun. Khususnya saat menjelang maghrib, lah itu dihindarkan dengan menutup wadah. Nah, dan juga iringi dengan membaca bismillah kalau kita meletakkan penutup yang tidak sempurna. Kemudian wa itfa'us siraj bin nafas. Memadamkan lampu dengan nafas. Ini enggak ada sekarang. Lampu ini ya nak mati. Urunan wong kabeh yo ndak mati yo lek lilin. Atau semisalnya. Ini dulu. Kullu dzalika yurisul faqr. Semua itu yang disebutkan di pertemuan sebelumnya sampai sekarang itu semuanya yurisul faqr, dapat menyebabkan kefakiran. Dan dari mana ini semuanya diketahui? Semuanya ini diketahui bil athar, yaitu apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian ditambahkan lagi ada beberapa hal yang juga dapat menyebabkan kefakiran. Apa? Al-kitaba bigalami ma'agud. Menulis dengan pulpen wis perbanan. Pecah burbene. Disolasi. Nah, ini pulpen ini perbanan berarti. Nah, padahal regane pulpen mek 1000 atau misalnya 2000. Iki ndak diperban. Nah, ambek plasteri podo. Melesteri ambek tuku anyar podo. Ya tuku pulpen wadahe gawiyen, engko lek entek gantiin meneng sisine. Nah. Wal imtisyad bi muslim munkasir. Sisiran pakai sisir yang gigi-giginya wis merotoli. Wong tuwek lek mangan daging atau semisalnya, ya, itu kan soro ya, nyokot, nepak-nepakno. Apalagi misalnya minsle, sing kene entek, sing kene ono, ngene ya. Lah sisir juga gitu, lah sisir itu giginya sudah merotoli, digawe sisiran. Nah ini juga. Watar kedua bil khairil walidain, tidak mendoakan baik untuk kedua orang tua. Anak nggak mendoakan orang tua, salah. Karena itu termasuk yang dapat melancarkan rezeki, anak selalu mendoakan orang tua. Dan kita diajarkan oleh para ulama, mendoakan orang tua ini diajarkan kapan? Setiap habis adzan khususnya. Khususnya setiap habis azan, setelah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah sampai akhir, kita diajarkan apa? Rabbighfirli wali walidayya atau Rabbighfirli wali walidiyya. Baca 5 kali. Mendoakan orang tua itu, ya Allah ampuni aku dan kedua orang. Kalau bisa enggak cukup dengan setelah azan, tapi setiap habis sholat. Awali doa kita sebelum kita mohon untuk kita, doakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Baru tambahkan doa-doa untuk kita sendiri. Lah kalau kita mendoakan orang tua, itu diantara penyebab lancarnya rezeki. Nggak doakan orang tua, akhirnya rezekinya nggak lancar. Wa ta'ammum qaidan, memakai imamah dengan duduk. Ya, imamah seperti ini. Ya, memakai imamah dengan duduk itu menyebabkan kefakiran. Nah, imamah ini disunahkan bagi siapapun. Nah, tapi bedanya bagi siapapun itu digunakan ketika sholat. Sembahyang mau sholat imaman. Nah, sunnah. Sunnah memakai imamah untuk sholat itu sunnah. Tapi kalau setiap hari lah harus belajar. Kate bendino imaman. Engko ditakoki suratul Fatihah ndak hafal, ndak ngerti. Lah sing nakoki bingungi. Lah apa imaman terus iki? Makanya Lahai Umar bin Muhammad bin Salim Hafid itu memperbolehkan memakai imamah itu di acara-acara tertentu, sholat Jumat. Ya. Tapi bagi pengajar itu boleh setiap hari. Ya, menganjurkan seperti itu. Karena apa? Agar beda siapa yang pakai imamah karena ilmu dan siapa yang pakai imamah bukan karena ilmu, hanya kesunahan. Lah disunahkan memakai imamah itu dengan berdiri. Kalau dia memakai duduk itu dapat menyebabkan kefakiran.
Wa tasawwur qaiman, memakai celana berdiri. Nah, celana berdiri itu yurifatul bager, longgo. Nah, supaya apa? Enggak jatuh. Nah, supaya enggak jatuh, sama dengan memakai sandal, tapi sandal model dulu. Sandal model dulu kan ada tali-talinya. Nah, sama, pakai sandal itu disunahkan duduk, tapi kalau sandal jepit ya enggak sunah duduk, bisa walaupun dengan berdiri. Lah celana itu disunahkan duduk. Nah, bukan berdiri. Wal bukhul, medit, pelit. Nah, jangan dianggap lek medit itu sok soge. Ya. Enggak, justru medit ndak soge. Makanya sing loman, yang dermawan. Kok bisa medit itu bisa menyebabkan kefakiran? Iya. Orang kalau dermawan, kalau loman, apa yang dia keluarkan diganti sama Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu, diganti sama Allah. Bahkan kalau kita melakukan setiap pagi kita sedekah, mendapatkan doanya malaikat. Malaikat berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan bagi orang yang berinfak apa yang dia keluarkan. Doa malaikat yang doa, bukan kita, malaikat. Makanya kalau orang dermawan tambah soge. Tapi kalau medit tambah seret. Oh ndak duit tambah akeh. Delok telah wonge. Klambine, mangane, uripe padha mek wong kere. Kate mangan larang iki. Sosok tuku iki ae. Padha mek wong sok melarat. Duwe-duwe akeh tapi manganan ndolek sing murah. Terkadang mungkin sing kate mambu. Iki didol murah iki. Enak iki. Apa murah? Iya boleh kate mambu. Tapi ndak apa-apa wong durung mambu kok. Ndak gelem tuku sing api, ndak mau. Pakaian juga gitu. Iki sok digawe lah apa tuku sih? Wong iso digawe. Loh, terus. Jadi walaupun bulak-bulak ngono, belang bonteng tetap digawe. Seperti apa? Seperti orang yang enggak punya duit. Tapi kalau orang dermawan enggak. Dia mengeluarkan, dia dapat. Bahkan dia dapat lebih besar dari apa yang dia keluarkan. So oke dia. Oh, akhirnya dia dapat, dia belikan pakaian atau dia belikan makanan. Lu ganti pakaiannya. Makanannya juga enak-enak. Kenapa? Loh, dia dapat digunakan untuk makan. Nah, enak. Nah ini untuk duit akeh, tapi metune titik. Untuk pribadinya dikit, apa meneh gawe wong lho gawe apa? Duwe-duwe akeh tapi gaya awake dhewe tok ya koyo ngono. Ndane yo gawe wong. Wa taktir dan orang yang boros. Nah, ini boros dermawan itu boleh. Tapi kalau boros enggak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Lah, tabdzir ini mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak sedikit justru besar. Nah ini tabdzir ini. Nah, ini termasuk orang apa saudaranya setan. Begitu juga kasal wa tawani. Nah, ini banyak ini. Malas. Malas nyari ilmu, malas ibadah, malas kerja, yurithul pager. Ya apa mau kaya dia? Oh males. Kate tangi budal nang pasar, males. Kate tangi budal nang masjid, males. Nah itu apa-apa. Makanya sering saya katakan orang males ini tidak dapat apa-apa. Menghalangi dari segalanya. Cukup kita yang punya penyakit males ini hilangkan. Jangan ditanam atau disuburkan dalam kehidupan kita, rugi kita. Dan seperti kita katakan, fanadamatul uqba liman yatakasalu, penyesalan terbesar di akhirat nanti itu dimiliki orang yang malas. Apa faedahnya gitu loh malas? Jam tersebut kita bisa menghadiri pengajian, jam tersebut bisa kita ke masjid, jam tersebut kita bisa ke musola.
Apa yang menghalangi kita ke masjid, apa yang menghalangi kita ke musola, menghalangi kita ke pengajian itu apa? Males. Lah, ojo dituruti. Kalau males itu bukan keburukan. Nggak mungkin Nabi SAW mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari sifat males. Ini keburukan. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, berlindung dengan Allah dari sifat malas, dan itu setiap hari dilakukan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan dipupuk, disirami, berkembang. Akhirnya nggak dapat apa-apa kita. Lawan. Padahal kalau kita melakukan gledek dan apa-apa. Tapi mau bangun dari tidurnya, atau mau bangun dari duduknya, atau mau jalan ke tempat yang kita inginkan, itu kayak berat. Tapi kalau kita lawan, kita laksanakan, ternyata ngeledek. Tidak ada apa-apa. Makanya harus kita lawan sifat malas itu. Subuh, seperti hari Ahad besok misalnya, ada pengajian. Wantuk aku, aja dituruti. Tangi yo ngadeg. Berangkat. Engko turu aku kono-kono. Yo, omamu kan ndak sampai 1 kilo teko musala. Mlaku deleken sepedai. Mlaku. Cek ilang ngantuke. Omaku 3 kilo, nggawa sepeda. Tutuk 1 kilo deleken sepeda motormu mlaku. Lo ilang, yo titipno. Nah, delek parkiran. Lah malas ini yuritul fagir. Kemudian juga watawani, lambat dalam melakukan kebaikan, lambat dalam melakukan ketaatan. Ini yuritul fagir. Kalau bahasanya anak-anak sekarang ini lemot. Ya apa sih HP lemot, cetek ini. Ngenteni loading dhisik. Baru muncul. Dan ini kudu banting, sing duwe kudu banting. Sama dalam melakukan kebaikan, ketaatan itu jangan lemot. Jangan lambat. Yang bergegas itu semangat. Karena apa? Semuanya itu gak akan mungkin kita dapatkan dengan nyantai, dengan pelan-pelan, tapi bisa kita dapatkan dengan semangat. Begitu juga watahawun fil umur, dan meremehkan, merendahkan segala urusan yang semestinya tidak kita remehkan. Kullu dzalika yurithul faqr, semua ini dapat menyebabkan kefakiran. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu segala sesuatu atau kebanyakan daripada sesuatu yang bisa menyebabkan kefakiran. Lah kefakiran itu yang paling membahayakan adalah fakirnya ilmu dan adab. Dan juga fakirnya harta bagi orang yang lemah iman. Tapi kalau orang yang tidak lemah iman, fakirnya harta itu tidak menjadi masalah. Lah fakirnya iman ini bahaya. Bahaya. Ketika kita nggak punya duit, ada yang haram. Nggak usah haram, syubhat. Tapi kalau iman kita lemah, kita akan mengambilnya. Kita nggak akan mungkin tinggalkan. Kita ambil, kita pakai. Tapi kalau orang imannya kuat, nggak fakir, kaya dengan keimanan dia, jangankan yang syubhat, yang haram nggak akan mungkin diambil, seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya. Itu kalau nggak punya harta. Kalau dia punya harta, dan ada yang syubhat, nggak akan mungkin diambil, apalagi yang haram. Tapi kalau dia fakir iman, kalaupun dia punya harta, ada yang syubhat, walaupun itu sedikit daripada hartanya, akan diambil olehnya. Makanya harus kita ini kaya ilmu, kaya iman, kaya harta. Tapi jangan sampai kaya harta yang melalaikan kita dari kewajiban.
Karena kebanyakan orang yang kaya harta lalai daripada kewajiban, lalai daripada ketaatan. Makanya yang terbanyak hadir majelis ilmu ini rata-rata menengah ke bawah. Bukan berarti nggak ada menengah ke atas, rata-rata menengah ke bawah. Yang paling istiqomah wis menengah ke bawah. Nah, tapi menengah ke atas, apalagi yang atas jarang datang pengajian, paling gawe pengajian. Itu pun tidak selalu, misalnya maulidan dan lain sebagainya baru bikin. Itu pun jarang-jarang, nggak selalu. Tapi yang menengah ke bawah, aktif, pengajian di masjid, pengajian di musola, pengajian untuk kampungnya, ya, yasinan, tahlilan, manakiban. Rata-rata menengah ke bawah. Yang menengah ke atas 1 bulan sekali itu sudah luar biasa api. Ya. Kadang beberapa bulan baru muncul. Oh, iya sibuk, toko kono, toko kini, rono rini dan yang lain sebagainya. Makanya kita kaya harta tapi yang tidak melalaikan akan kewajibannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkayahkan kita dengan ilmu dan adab dan meningkatkan dan menguatkan keimanan kita sehingga apapun yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah dapat kita hindari, dapat kita jauhi, dan mudah-mudahan kita dekat dari perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.